Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan kekaguman hanya untuk Allah, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini. Dan tentunya mudah-mudahan dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan itu menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya itu. Seluruh sivitas SD IT Korea Thoyibah yang saya hormati, para orang tua wali santri dan seluruh santri SD IT Korea Thoyibah yang Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam limpahan rahmat, limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini melalui tayangan ini, melalui video ini, Bapak selaku Ketua Yayasan Korea Thoyibah dalam kesempatan yang sangat baik ini terlebih dahulu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan dengan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan yang dimana kita beribadah di dalamnya, Allah sangat mencintai terhadap ibadah kita, terhadap amal soleh yang kita lakukan. Bulan Dzulhijjah, satu bulan di mana bagi yang memiliki kemampuan disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji, yang tentunya kita sangat prihatin pada tahun ini. Kenapa dikatakan prihatin? Khususnya dari jamaah Indonesia dan dari berbagai negara pada tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena terkendala dengan situasi dan kondisi di mana wabah pandemi COVID-19 masih begitu gencarnya, masih begitu meluas, sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan satu kebijakan bahwa untuk ibadah haji tahun ini kurang lebih kuotanya hanya 10.000 orang. Itu pun dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan yang kalau kita lihat di dalam tayangan televisi, ibadah haji tahun ini sangat-sangat ketat dalam pelaksanaannya. Semua sebenarnya diatur, jarak sangat diperhatikan, antrian walaupun sedikit tetap di hadapan pada antrian yang cukup merepotkan. Kita lihat bagaimana mereka tawaf, yang biasanya betapa
berjubelnya di area Ka'bah, tetapi pada tahun ini kita saksikan mereka seperti halnya berbaris satu persatu mengikuti arah yang sudah dipandu oleh panitia. Sehingga pada tahun ini pula mereka tidak dapat langsung dekat dengan Ka'bah, apalagi sampai menyentuh, mencium Hajar Aswad. Mereka tidak diberikan kesempatan karena memang pemerintah Arab Saudi sangat-sangat ketat, dikhawatirkan menjadi satu penyebaran terhadap virus corona ini. Hadirin seluruh sivitas, wali santri dan seluruh santri SDIT Qaryah Thayyibah, pada bulan Zulhijjah ini, bagi mereka yang memang memiliki kesempatan tadi melaksanakan ibadah haji yang tentunya di dalamnya penuh dengan rangkaian ibadah, dari mulai mereka mengenakan baju ihram ketika sampai pada satu batas di mana ibadah haji dimulai, yakni disebut dengan mikot. Pakaian yang biasa kita kenakan ditanggalkan, dilepaskan, dan berganti dengan pakaian ihram, pakaian yang tanpa berjahit, khususnya untuk laki-laki 2 helai kain tanpa jahit, dan sama semua jamaah haji menggunakan pakaian yang seperti itu. Dan ini melambangkan bahwa sebetulnya manusia adalah sama, tidak layak, tidak pantas manusia memiliki kesombongan dengan apapun yang ia miliki. Berangkat dari mikot itulah, dengan pernyataan labbaik Allahumma hajjan, seluruh jamaah haji berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah menuju ke Mina dan bermalam di Mina. Kemudian setelah ibadah sholat subuh, jamaah haji berangkat menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan itulah yang dikatakan dengan inti daripada haji, Al-Hajju Arafah, bahwa dikatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan pelaksanaan wukuf ini memberikan satu simbol kepada kita bahwa manusia di hadapan Allah adalah sama, dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama. Tidak ada satu kelebihan dari satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Dan justru itulah sebetulnya yang dikatakan manusia itu yang membedakan adalah ketakwaan dan amal solihnya. Sehingga jabatan apapun yang paling tinggi, status sosial setinggi apapun, maka dalam pandangan Allah itu justru tidak akan dilihat. Tetapi yang Allah akan lihat adalah bagaimana ketakwaan dan amal soleh yang dilakukannya. Dalam satu penjelasan dikatakan, an-nasu suwasiyah kasnanil muslim wahid la fadla li arabiyyin ala ajam wala li abyadu al aswad illa bitaqwa wal amali sholih. Seluruh manusia itu sama, digambarkan seperti gigi sisir. Orang Arab tidak lebih mulia, tidak lebih tinggi dari luar orang Arab. Orang yang berkulit putih tidak lebih tinggi dan tidak lebih mulia dari orang yang berkulit hitam. Tetapi justru orang yang paling bertakwa dan paling memiliki amal soleh, itulah mereka yang senantiasa mendapatkan satu kemuliaan dari Allah. Dan itulah sebagai satu pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Seluruh jamaah haji setelah selesai melaksanakan wukuf, kemudian berangkat menuju Musdalifah, bermabit di sana dan mengambil batu untuk digunakan
pada saat tanggal 10 Zulhijjah melontar Jumratul Aqobah. Jumroh merupakan satu simbol bahwa kita sebagai manusia menyatakan perang dengan setan, menyatakan konfrontasi dengan setan. Bahkan setan ini yang senantiasa berusaha mengganggu manusia, yang senantiasa memberikan pengaruh terhadap kita sebagai manusia, ia akan mendatangi kita dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari sisi kiri. Tiada lain adalah untuk menyesatkan manusia, agar manusia tidak taat kepada Allah, agar manusia senantiasa menjadi teman-teman mereka, yakni memberikan satu sikap pembangkangan terhadap Allah dan segala ketentuannya. Maka ketika jumroh itulah satu pernyataan yang disampaikan adalah Bismillah ya Allahu Akbar, Rajmal lisyayatin waridwalir rahman. Rajmal lisyayatin, betapa engkau terkutuknya wahai setan. Dan inilah merupakan satu perlambang, satu simbol bahwa kita di tempat itu menyatakan perang, menyatakan konfrontasi dengan setan. Dan inilah satu agenda yang sangat besar ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, melakukan jumroh. Ibu bapak hadirin sekalian, kemudian setelah melaksanakan ibadah jumroh, seluruh jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf wajib bagi seluruh jamaah haji. Dan tawaf dengan teknis pelaksanaannya adalah mengelilingi Ka'bah berlawanan arah dengan jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Dan ini melambangkan bahwa kita dalam hidup ini senantiasa akan mengelilingi Al-Quran. Kita tidak akan lepas dari Al-Quran. Maka dalam satu penjelasan dikatakan duru ma'a kitabillah haitsu madaro. Berputarlah kalian dengan Al-Quran, ya, kemanapun Al-Quran itu mengajakmu. Sehingga tawaf merupakan satu sikap kita agar dalam hidup kita senantiasa tidak lepas kendali, dalam hidup kita tidak lepas kontrol, sehingga ada Al-Quran lah yang akan menjadi pemandu kehidupan kita. Al-Quran lah yang akan dijadikan sebagai imam bagi kehidupan kita sebagai manusia. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membawa kepada kehidupan jannah, kehidupan surga. Dan sebaliknya ketika Al-Quran ditempatkan di belakang, dijadikan sebagai makmum, katakan seperti itu, maka Al-Quran akan menyeret kepada kehidupan nar. Nah hadirin, ibu bapak rahimakumullah, itulah sekilas rangkaian ibadah haji yang nanti diakhiri dengan simbol memotong rambut. Setelah tawaf dilanjutkan dengan sa'i, kemudian berakhir dengan tahallul, dilambangkan dengan memotong rambut. Dan ini menjadikan juga satu simbol bahwa kepala kita dengan dibersihkan, rambutnya dipotong, ini artinya bahwa segala kotoran-kotoran yang ada di kepala kita, segala kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran kita, ini akan kita buang jauh-jauh, akan kita lempar jauh-jauh, sehingga pada akhirnya kepala kita, pikiran kita akan didominasi oleh Al-Quran dengan sunnah Rasul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, itu bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tetapi bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka bulan Zulhijjah juga merupakan satu bulan yang syarat dengan ibadah di dalamnya. Amalan-amalan yang
dicontohkan oleh Rasulullah dari mulai satu penjelasan yang oleh Nabi dikatakan bahwa ibadah ataupun amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, betapa Allah sangat mencintainya. Tentunya bagi kita, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, diantaranya adalah saum Arafah, saum pada tanggal 9 Dzulhijjah, saum yang kita laksanakan yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 10-nya kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha yang bertepatan dengan jamaah haji melaksanakan Jumratul Aqobah. Dan tentunya baik saum yang kita laksanakan, kemudian sholat Idul Adha yang kita laksanakan, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua itu akan menjadi amal soleh bagi kita, dan Allah akan menerima setiap ibadah yang sudah kita lakukan. Bahkan dalam satu penjelasan dikatakan dengan saum Arafah yang satu hari saja tanggal 9 Dzulhijjah, Allah menjanjikan kita akan diampuni oleh Allah selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat mulia, satu kesempatan yang sangat baik, bahwa ketika kita melaksanakan apa yang dicontohkan, apa yang disyariatkan oleh Allah melalui contoh dari Rasulullah, maka melalui penjelasan Nabi tadi, kita diberikan satu peluang, diberikan satu kesempatan untuk meraih nilai yang demikian agung, nilai yang demikian tinggi, nilai yang demikian besar. Nah, kemudian selanjutnya hadirin sekalian, bagi mereka yang memiliki kecukupan harta, juga diberikan satu contoh, diberikan satu teladan, yakni untuk melakukan satu ibadah yang senantiasa juga akan mendekatkan diri kepada Allah, yakni pemotongan hewan kurban, yang tentunya dilaksanakan sejak selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan diberikan rentang waktu yang cukup luas sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, berakhirnya hari tasyrik. Dan hari-hari tasyrik itu adalah merupakan hari-hari penyembelihan, dikatakan demikian dalam satu sunnah, dalam satu penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban tentunya tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Dan katakanlah, semua kita harus menjadikan teladan terhadap Nabi Ibrahim ini, kita jadikan sebagai teladan. Nabi Ibrahim memiliki Ismail, dan tentunya ketika kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim, kita pun memiliki Ismail. Cuma barangkali dalam kesempatan ini nilai yang terkandung di dalamnya, bisa saja harta kita adalah Ismail, bisa saja jabatan kita adalah Ismail, bisa jadi ego kita adalah Ismail yang harus kita sembelih, yang harus kita korbankan. Yang artinya ketika kita memiliki spirit berkorban, maka seluruh yang melekat pada diri kita, entah itu jabatan kita, entah itu harta kita, entah itu ego kita, dan apapun yang kita miliki, yang kita senang dengannya, maka disitulah ada sesuatu yang harus kita korbankan. Dan betapa nilai pengorbanan ini memiliki nilai yang sangat besar. Allah sangat mencintai, dan bahkan ibadah yang berupa penyembelihan hewan kurban ini, yang sebetulnya adalah sebagai tanda bukti ketakwaan kita kepada Allah, bukan semata-mata akan dilihat dari dagingnya, bukan dilihat dari darahnya, tapi justru adalah manifestasi dari keimanannya. Alhamdulillah, ibu dan bapak, wali santri, seluruh sivitas dan anak-anak SDIT Qaryah Thayyibah, pada hari ini yang dilakukan oleh sekolah bukanlah kurban sebetulnya, tetapi adalah latihan, di mana pada kesempatan hari ini akan diadakan penyembelihan kambing. Ini bukan ibadah kurban sebetulnya, bukan,
tetapi katakanlah sebagai satu pelatihan, sebagai satu pembiasaan yang mudah-mudahan pada saatnya nanti anak-anak kita mampu melaksanakan ibadah kurban ini dengan simbol menyembelih hewan, baik berupa kambing atau domba, sapi, ataupun mungkin unta. Tetapi pada hari ini SDIT Qaryah Thoyibah berkat kerjasama dengan ibu dan bapak sekalian selaku wali santri dengan para santri melakukan penyembelihan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran yang sangat baik, menjadi satu pembelajaran khususnya untuk anak-anak kita semua, bahwa ada satu syariat di dalam Islam dalam momentum bulan Dzulhijjah ini, yakni untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang sangat membekas dalam benak mereka, membekas dalam ingatan mereka, membekas dalam pikiran mereka, bahwa ketika datang bulan Dzulhijjah ada satu syariat ibadah kurban. Nah ini hadirin sekalian, ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang digagas oleh sekolah, dengan wali santri, dengan para santri, ini menjadi langkah yang baik, menjadi satu upaya sebagai satu tradisian, sebagai satu latihan, dan mudah-mudahan segala apa yang dikorbankan, mudah-mudahan ini pun tetap menjadi amal soleh, amal baik bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada bulan Dzulhijjah ini senantiasa diterima oleh Allah, dan betul-betul akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, menjadi tambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dan mengabulkan setiap ibadah yang kita laksanakan. Terima kasih. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.